Oke, yang kedua, a little reminder for you as human being myself. Gue tahu jadi parents itu berat, tapi buat kalian para orang tua dan terutama for me yang I wish gue bisa menjadi orang tua nantinya, adalah jangan terlalu fokus di words or statement anak itu bawa rezeki. I know that is so good in some context, but jangan lupakan bahwa setiap anak pun akan membawa ujiannya masing-masing. Ya, tanpa kita sadari in this society, pasti kita akan ditanamkan, kita pribadi bahkan terbawa sih, kita memandang bahwa oh banyak anak banyak rezeki, dan kita akan selalu terfokus pada gak apa-apa, tenang aja, setiap anak itu bakal membawa rezekinya sendiri-sendiri, kayak gitu. Padahal menurut gua setiap anak itu nantinya akan sama sekali orang dewasa yang setiap dari kita itu punya ujiannya masing-masing, punya masalahnya sendiri-sendiri yang dia bawa ke kehidupannya, kayak gitu. Dan menurut gue ketika lo hanya terfokus di anak itu membawa rezeki gitu, anak itu punya rezekinya sendiri-sendiri, baik aja, dia is so good. Gue gak menyalahkan bahwa kalimat itu salah gitu, tapi yang menurut gue kurang tepat adalah kita para calon orang tua tentunya ya gue, jangan hanya terlalu fokus pada hal yang kebangetan positif ini gitu. Dan lagi ini kan kayak naruh sedikit harapan gak sih bahwa kayak oh punya anak tuh nanti rezeki kita bakal bertambah, karena kan anak kita ini membawa rezekinya sendiri gitu. Dan menurut gue kayak that is so cruel at the same time, but that is so good gitu, buat lo nge-motivation diri lo bahwa kayak oh anak gue tuh gak selalu membawa hal yang negatif ke hidup gue, dia gak akan selalu repotin gue, even kayak lo tahu dia akan bertumbuh menjadi seorang bayi, dan anak bayi yang rewel, anak bayi yang cengeng itu akan lo membayangkan aja tuh udah sering banget itu gitu. Tapi ketika lo ingat bahwa oh anak gue ini tuh punya rezekinya gitu, dan gue takut ketika lo terlalu berfokus sama kalimat itu, lo nantinya malah akan kayak mengharapkan apa ya oke, gue tahu mungkin beberapa orang tua ada yang maksudnya kayak lo tahu anak lo akan bawa rezeki, dan itu jadinya kalau lo terlalu berfokus di kalimat ini, lo juga jadi akan terlalu berharap pada rezeki yang sebenarnya itu tuh rezeki anak lo gitu. Dan lo oke, gue paham sih, mungkin rezeki anak pasti seperbagiannya ada juga rezekinya untuk orang tua gitu. Tapi sebagai orang tua menurut gue kayak sebaiknya jangan terlalu mengharapkan bahwa rezeki anak adalah rezeki kita juga gitu. Justru gue ketika tahu kalimat ini anak itu punya rezekinya masing-masing, gue malah berpikir bahwa rezeki yang dipunya si anak ini memang seharusnya punya anak itu gitu loh. Entah ke gimana anak ini mau membagi rezekinya ke orang tuanya or not, itu ya balik lagi ke awareness ya si anak tersebut kayak gitu. Tapi at the same parents in my life, beberapa orang tua anak terdekat gue, mereka kayak membawa kalimat ini, dan kayak mereka jadi yang tadi gue katakan, mereka terlalu berlindung di balik anak itu punya rezekinya masing-masing, dan anak itu akan bagi rezeki
rezekinya mereka itu ke gue, orang tua gitu. Dan ini lo akan jadi terdengar, kelihatan sound scroll, dan lo jadi kelihatan mengharapkan rezeki yang sebenarnya itu tuh rezeki anak lo gitu, yang sebenarnya ketika lo waktu kecil sampai beranjak seumur lo jadi orang tua sekarang, lo tuh udah pernah punya rezeki yang sama. Maksudnya iya sih rezeki, tapi lo pernah punya porsi rezeki yang apa ya, lo juga udah pernah punya sebelumnya gitu loh. Dan ini rezeki pertama anak lo kayak gitu. Dan anak itu ya seharusnya memang dengan kesadarannya sendiri dia akan mau kok, dia akan bisa kok ngasih rezekinya sendiri kalau tanpa kayak lo bersifat pamrih kayak gitu. Dan anak mempunyai rezekinya masing-masing. Anak itu bawa rezeki di hidup lo. Kalau lo terlalu berkiblat banget sama kalimat ini, lo jadi lupa bahwa ketika suatu hari anak lo punya masalahnya sendiri, punya hambatannya sendiri di hidupnya, lo tuh jadi kegok, lo tuh jadi kaget bahwa katanya anak tuh bawa rezekinya masing-masing, dan lo hanya fokus pada keuntungan yang didapat ketika lo punya anak. Tapi lo nggak tahu kalau di setiap keuntungan pasti ada hal yang bersifat merugikan gitu. Maksudnya namanya hidup ya, pasti kan ada selalu take and give, terus ada untung ruginya juga. Maksudnya kayak lo nggak bisa hanya selalu mendapatkan untungnya terus, dan lo nggak bisa hanya mendapatkan ruginya terus kayak gitu. Dan ini menurut gue agak nyentil sih ketika gue menaruh poin ini di poin my life is ini. Menurut gue ini yang paling nyentil gue juga sebagai calon orang tua, bahwa ternyata ketika kita terlalu mengandalkan kalimat anak itu bawa rezeki, anak itu punya rezekinya sendiri, kita jadi terlalu expect bahwa anak kita akan bawa keuntungan secara terus menerus dengan rezekinya yang dia bawa, rezekinya yang dia punya sendiri nantinya itu. Tapi kita lupa bahwa rezeki yang dibawa itu kan keuntungannya. Sebenarnya kalau ngomong rezeki ya, lo juga tahu bahwa rezeki setiap orang itu beda-beda. Dan ketika lo punya ekspektasi lagi nih terkait rezeki si anak lo, yang ternyata lo punya bayangan anak lo punya rezeki yang entah ya, lo bisa ngukur rezeki, patokan diri lo tuh kayak patokan hidup lo kayak duit kah, ya kita ukur yang paling teratas dulu, kasta rezeki adalah duit gitu. Dan ketika anak lo nggak apa ya, rezekinya tuh nggak selalu di kadar patokan lo itu duit gitu, lo akan jadi kayak gok, lo juga kayak apa ya, disappointed gitu, kayak lo bakal kecewa bahwa kayak oh anak gue ternyata rezekinya jelek gitu, lo langsung banget kan kayak gitu. Padahal entah dia dikasih keadaan tubuh yang sehat, entah dia jadi anak yang punya pemikiran jauh lebih cemerlang dari anak-anak sebayanya kayak itu juga adalah sebuah hal rezeki. Makanya menurut gue patahkan si standar atau patok rezeki yang ada di kepala lo sekarang sebelum lo benar-benar punya baby, sebelum punya anak kayak gitu. Karena takutnya lo bakal termakan sama ekspektasi lo sendiri. Sama anak itu punya rezekinya sendiri, anak itu bawa rezeki.
seolah-olah di sini anak dituntut untuk kayak terus menghasilkan keuntungan-keuntungan aja, balik lagi tadi udah bilang untuk rugi. Kalau lo hanya lihat di untungnya aja, kalau lo hanya punya harapan bahwa anak akan membawa rezekinya masing-masing dan anak akan membawa keuntungan buat lo sebagai orang tuanya, mohon maaf, lo akan mendapatkan kekecewaan bahwa ketika anak lo punya masalah, lo akan jadi orang tua yang lumayan jahat karena perlahan-lahan lo akan meninggalkan anak lo dengan rasa bersalahnya ketika dia punya masalah di hidupnya sendiri, dan lo jadi nggak bisa sandaran, lo nggak bisa jadi kayak rujukan untuk dia buat sehat lagi ketika untuk dia sehat lagi dari dia yang sebelumnya belum disentuh sama masalah kehidupannya dia kayak gitu. Jadi menurut gue kayak kalau lo punya baik aja, gue nggak menyalahkan mindset in this society bahwa anak itu bawa rezeki atau anak itu punya rezeki masing-masing, tapi lo harus lihat bahwa kita juga fokus pada anak itu manusia yang akan bertumbuh seperti kita nantinya, dan setiap anak itu akan membawa permasalahannya, akan membawa apapun itu yang gak enak di dalam hidupnya kayak gitu. Dan ketika lo hanya terlalu fokus dan ketika lo punya mindset yang seperti ini, anak punya rezeki tapi anak juga akan punya permasalahan sendiri dan kendalanya sendiri. Ketika anak lo tiba-tiba punya masalahnya, tiba-tiba punya kendalanya, lo jadi nggak merasa sekaget itu dan lo nggak akan seenteng itu buat asal meninggalkan dia gitu. Karena kan yang lo harapkan, lo udah tahu nih, oh anak lo akan punya masalahnya, akan punya kendalanya kayak gitu. Sebenarnya punya mindset yang anak itu rezeki, anak itu akan punya rezekinya masing-masing gitu. Nggak apa-apa, ini termasuk pemikiran yang positif, tapi jangan pernah lupakan bahwa anak itu akan tumbuh menjadi seorang manusia gitu. Bahkan sebelum mereka tumbuh pun mereka manusia kayak gitu. Dan juga kayak pemikiran yang positif itu harus diimbangi dengan kita perlu melek terhadap apapun itu resiko yang ada di dalamnya. Balik lagi, semua hal kita harus menyamaratakan bahwa even kita nggak tahu ataupun kita udah tahu, tapi kita harus menyamaratakan bahwa semua hal ini punya resikonya masing-masing.